Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas materi pertama, administrasi infrastruktur jaringan. Jadi dari pembahasan kali ini ada beberapa poin yang akan kita bahas. Yang pertama itu yaitu bagaimana cara memahami tentang infrastruktur jaringan. Apa itu infrastruktur jaringan? Nanti akan kita bahas tuntas di video kali ini. Kemudian poin yang kedua, itu kita akan membahas tentang VLAN atau Virtual Local Area Network. Jadi mata pelajaran administrasi infrastruktur jaringan ini adalah mata pelajaran lanjutan dari kelas 11 ke kelas 12. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung mulai ke materi pertama atau poin pertama. Di sini akan kita bahas pengenalan mengenai administrasi infrastruktur jaringan. Banyak orang yang bertanya, Pak, kita belajar administrasi infrastruktur jaringan itu kedepannya untuk apa? Nah, ini mesti kalian pahami. Di sini dijelaskan bahwa administrasi jaringan komputer adalah sebuah pekerjaan daripada seorang administrator jaringan yang bertugas untuk mengatur sebuah jaringan komputer, baik dalam skala kecil maupun skala besar. Kalian memahami dan belajar infrastruktur itu nantinya ketika kalian bekerja itu menjadi seorang administrator jaringan. Adapun tugasnya dan penamaan di bidang IT itu banyak. Jadi ketika misalkan kalian setelah lulus sekolah, kemudian kalian melamar pekerjaan dan pihak perusahaan mengeluarkan lowongan kerja di bidang IT, kalian harus memahami tugas dan fungsi lowongan pekerjaan di bidang IT tersebut. Sebagai contoh di sini ada beberapa profesinya di bidang IT, ada programmer, sistem analis, administrator jaringan, web developer, database administrator, sampai ke IT support. Sebenarnya masih banyak. Ini Bapak ambil hanya beberapa saja. Kalian harus memahami. Nanti ketika kalian melamar pekerjaan di bidang programmer, itu tugasnya programmer ini untuk apa gitu. Kemudian sistem analis juga sama, seperti apa, administrator jaringan itu seperti apa, sampai IT support itu seperti apa. Nah, yang akan kita bahas ini adalah tentang seorang administrator jaringan. Nah, di sini adalah tugas pokok dari seorang administrator jaringan, di mana yang harus kalian kuasai nantinya adalah yang pertama itu menginstal dan mengkonfigurasi server. Jadi seorang administrator itu harus bisa menginstal dan mengkonfigurasi server. Dan yang kedua itu menginstal dan mengkonfigurasi aplikasi atau software. Yang ketiga membuat dan mengelola user atau pengguna. Yang keempat ini membackup atau merestore filenya. Kemudian ada mengkonfigurasi keamanan sistem, ini penting. Dan yang keenam ini menggunakan tools untuk memonitor keamanan jaringannya. Nah, ini adalah tugas pokok dari seorang administrator jaringan. Jadi kalau misalnya kalian bekerja sebagai seorang administrator, kalian harus bisa menguasai dan memahami keenam poin ini. Nah, adapun seorang administrator itu harus memahami yang namanya perangkat keras, karena seorang administrator itu tidak luput dengan yang namanya perangkat keras di dalam jaringan. Kita akan bahas mengenai beberapa perangkat kerasnya. Yang pertama itu ada router. Ini umum sekali, kalian bisa pahami, router ini adalah sebuah perangkat keras komputer yang akan menghubungkan beberapa jaringan, baik itu jaringan yang sama ataupun jaringan yang berbeda. Nah, ini gambarnya seperti ini, router, di mana di sini ada fast Ethernet. Di sini ada 4 fast Ethernet, kemudian ada juga antenanya. Di sini. Nah, kemudian berikutnya ada wireless card. Wireless card ini fungsinya sama untuk mendapatkan sinyal jaringan. Ibaratnya di sini ada wireless card sama LAN card.
Wireless card sama LAN card ini fungsinya sama untuk mengalirkan sumber jaringan internet ke dalam komputer. Cuman caranya yang berbeda. Kalau LAN card itu dia menggunakan yang namanya kabel untuk mengalirkan akses internetnya di sini. Sedangkan kalau wireless card yang namanya perangkat keras atau komputer itu kan tidak ada WiFi. Kalau misalkan kalian punya WiFi di rumah itu tidak bisa menerima WiFi secara langsung gitu. Makanya kalian harus menggunakan perangkat tambahan wireless card ini. Ya. Biasanya ini tertanam di dalam CPU di PCI, baik wireless card atau LAN card. Kemudian berikutnya ada modem. Modem ini sama fungsinya adalah mentransmisikan data dari sinyal analog ke sinyal digital maupun sebaliknya gitu. Modem ini singkatannya adalah kepanjangannya itu modulator dan demulator. Kemudian yang di sampingnya ini ada yang namanya bridge. Nah, mesti kalian pahami di sini bridge ini ada beberapa fungsi. Yang pertama itu fungsinya itu menghubungkan dua buah jaringan komputer LAN yang sejenis. Kemudian bisa juga mengkoneksikan beberapa jaringan komputer yang terpisah. Ada juga bisa juga menjadi sebuah router. Ya, ini fungsi dari bridge. Berikutnya ada hub dan switch. Kedua perangkat ini sama tapi sedikit berbeda, di mana switch ini lebih pintar dibandingkan dengan hub. Kalau hub ini hanya meneruskan aliran jaringan, sedangkan kalau switch ini bisa mengontrol aliran jaringan internetnya. Jadi setiap klien pasti masuk ke dalam switch. Di switch ini bisa mengontrol akses jaringan itu ke komputer yang mana. Sedangkan kalau hub ini hanya mengalirkan data aja. Siapa yang tersambung ke dalam hub, otomatis dia akan teralirkan jaringan internetnya. Kemudian ada radiator. Radiator ini fungsinya itu untuk memperluas atau memperkuat jaringan, sinyal jaringan. Jadi kalau misalkan di rumah kalian sinyal wifi-nya lemah atau jangkauannya kurang, itu bisa kalian memperkuat dengan radiator. Berikutnya ada access point. Ini mungkin yang sering kalian jumpai di luaran sana. Kalau misalkan kalian menemukan yang namanya akses wifi, pasti ada yang namanya access point. Fungsinya sama dengan modem, yaitu mentransmisikan jaringan digital ke analog ataupun sebaliknya. Nah, berikutnya juga ada mikrotik. Nah, ini mikrotik ini mesti kalian pahami, nanti akan kita pelajari juga di pertemuan selanjutnya. Dan ini sebelah ini adalah tampilan software untuk pengkonfigurasian mikrotiknya. Nah, untuk mempersingkat waktu itu hanya pengenalan beberapa perangkat keras yang mesti kalian ketahui beserta fungsinya, dan juga pemahaman tentang administrasi infrastruktur jaringan itu tujuannya untuk apa ke depannya. Nah, untuk sekarang pembahasan ke materi pertama, yaitu tentang VLAN atau Virtual Local Area Network. Di sini dikatakan untuk pengenalan VLAN itu adalah sekelompok perangkat pada satu LAN atau lebih yang dikonfigurasikan dalam kurung menggunakan perangkat lunak pengelolaan atau bisa juga disebut dengan virtual, sehingga dapat berkomunikasi seperti halnya perangkat tersebut terhubung ke jalur yang sama. Padahal sebenarnya perangkat tersebut itu berada pada sejumlah segmen LAN yang berbeda. Nah, untuk penjelasannya kita lihat analoginya. Nah, di sini secara analogi, di sini ada beberapa klien yang terhubung ke dalam satu buah switch, di mana switch ini teralirkan jaringan internet. Nah, kalau secara luasnya satu jaringan internet ini termasuk ke dalam
satu local area network, satu jaringan saja. Ya. Dilihat di sini, ini bisa digarisbawahi juga. Perangkat tersebut terhubung ke jalur yang sama, padahal sebenarnya ini berbeda. Di sini teralirkan data jaringan yang sama. Setiap klien ini memiliki akses internet yang sama tujuannya. Tapi ternyata dari beberapa klien ini dibagi menjadi beberapa bagian. Jadi sebutannya ini berbeda gitu tuh. Makanya fungsi VLAN itu di mana satu buah jaringan ini kemudian di dalam jaringan ini dibagi menjadi beberapa segmen atau disebutnya beberapa VLAN. Nah, sebagai contoh di sini ada komputer 1, komputer 2, ini masuk ke VLAN 10 dengan nama ID-nya divisi networking, atau misalkan VLAN 1, VLAN 2 ini aksesnya hanya untuk guru gitu. Dengan IP address-nya 192.168.1.0/24. Sedangkan PC yang ketiga dan yang keempat ini adalah masuk ke VLAN 20, dimana name-nya itu divisi programmer dengan IP address-nya 192.168.2.0/24. Kemudian yang PC 4, PC 5 dan PC 6 ini masuk ke VLAN 30 dengan nama divisi HRD. Jadi ibaratnya ini satu rumah. Kan biasanya satu rumah ketika orang yang berada di rumah tersebut itu termasuk ke dalam satu keluarga gitu. Tapi ternyata setelah ditelisik di dalam rumah itu ternyata dibagi menjadi beberapa bagian gitu. Ada beberapa keluarga yang tinggal di dalam satu rumah tersebut. Nah, itu keluarga-keluarga yang tinggal di dalam satu rumah itu disebut dengan yang namanya VLAN. Ibaratnya ini memanipulasi. Nah, di sini ada beberapa keuntungan penggunaan dari VLAN. Yang pertama itu dari segi keamanan. Di sini dijelaskan semua data sensitif itu dipisahkan dari jaringan yang ada, sehingga pelanggaran akses informasi rahasia dan penting itu kurang. Sebagai contoh, misalkan ini VLAN 10 TKJ, ini VLAN 20 ini akuntansi, dan VLAN 30 ini TSM misalkan. Nah, ketika anak TKJ pengen mengakses atau ingin tahu gitu tuh akses informasi yang ada di TSM ini tidak bisa diakses. Kayak misalkan karena kan ini kan berbeda segmen ya, jadi ibaratnya TKJ mempunyai dapurnya atau sistemnya masing-masing, sedangkan akuntansi punya sistemnya masing-masing, dan TSM juga mempunyai sistemnya masing-masing. Ibaratnya tugas pokok setiap VLAN ini berbeda-beda gitu. Jadi ketika ada orang yang berniat buruk, misalkan dari TKJ pengen mengakses informasi yang ada di TSM, itu tidak bisa karena dibatasi oleh yang namanya VLAN. Kemudian yang kedua adalah penghematan biaya. Maksudnya itu ketika kita punya satu buah jaringan tapi pengen diakses atau pengen dibagi menjadi beberapa segmen, itu kita tidak memerlukan yang namanya perangkat keras tambahan lagi, seperti kayak kita membeli switch dan sebagainya. Kemudian yang ketiga ada broadcast. Broadcast ini dapat mengurangi jumlah perangkat yang berpartisipasi dalam siaran. Jadi satu komputer ini memiliki satu broadcast ke internet. Jadi ketika komputer satu pengen membroadcast, jadi komputer yang lain tidak terkena dampaknya. Dan yang terakhir adalah memanajemen proyek atau aplikasinya itu lebih mudah. Jadi seorang administrator dengan melakukan konfigurasi VLAN itu lebih mudah untuk memanajemennya. Ketika terjadi trouble di VLAN 10, maka tidak usah repot-repot kita mengkonfigurasi memperbaikinya. Kita cukup memperbaiki di dalam routernya, karena ini satu network, satu rumah, nggak perlu berpindah-pindah. Nah, di sini ada tiga tipe jenis VLAN itu saat dalam pengkonfigurasian. Ada yang namanya VLAN statik, di mana di sini port switch-nya itu dikonfigurasi secara
manual. Sehingga di sini secara manual ini VLAN 10 masuk ke dalam satu switch, VLAN 20 masuk ke switch yang sama juga halnya dengan VLAN 30. Nah, kalau dikonfigurasi secara manual di dalam switch-nya itu secara statik, di VLAN 10 ini kan hanya 2 komputer yang terhubung. Nah, bagaimana kalau misalkan di VLAN 10 ini ada lebih dari 2, misalkan ada 200, 300 komputer yang terhubung, maka kalian otomatis harus mengkonfigurasi komputernya satu per satu untuk memberikan alamat IP address-nya juga. Makanya kan repot. Untuk skala besar itu Bapak tidak sarankan untuk menggunakan VLAN statik. Nah, yang kedua ini adalah dynamic VLAN. Ini digunakan secara luas di jaringan skala besar. Yang tadi Bapak jelaskan, kalau misalkan jumlah VLAN-nya, klien VLAN-nya banyak, ratusan atau ribuan, itu bisa kalian menggunakan dynamic VLAN. Jadi secara otomatis kita konfigurasi dari router, nanti klien akan mendapatkan akses nomor IP secara dinamis. Kemudian yang ketiga itu ada voice VLAN. Di sini port dikonfigurasi dalam mode voice sehingga dapat mendukung IP phone yang terhubung. Jadi bisa melakukan telekomunikasi. Nah, itu untuk pemahamannya. Jadi nanti akan Bapak praktekkan cara kerja VLAN itu seperti apa. Ini praktek dasarnya. Sini kita akan konfigurasikan VLAN itu, kita analogikan menggunakan Cisco Packet Tracker-nya. Yang pertama kita siapkan beberapa perangkat PC-nya. Di sini kita gunakan 4 buah PC. Kemudian 1 buah switch. Kita pakai model switch-nya yang 2950/24. Nah, sekarang kita koneksikan ini PC 0 ini, diingat masuk ke switch-nya itu dia masuk ke pas Ethernet berapa. Di sini Bapak masukkan ke pas Ethernet 0/1. Kemudian PC 1 kita masukkan ke pas Ethernet 0/2. PC 2 nya kita masukkan ke pas Ethernet 0/3. Dan PC yang terakhir kita masukkan ke pas Ethernet 0/4. Nah, sebelum itu kita memberikan label network dulu, karena ini masih belum bisa terhubung. Anggaplah jaringan ini networknya itu 192.168.10.0/24. Ini label networknya. Nah, sekarang langkah berikutnya adalah pemberian IP address terhadap setiap PC yang terhubung ke switch ini. Kita masuk ke stop, kita berikan IP address-nya. Ini secara statik ya, ada statik dan DHCP. Untuk DHCP nanti kita akan bahas di video atau pertemuan berikutnya. Jangan lupa di sini IP-nya 192, karena networknya di sini 10.0, maka di sini 168.10.1. Subnet masknya 255. Kita copy aja biar cepat. Ini kita close. Sini 10.2. .3. Ini 10.4. Nah,
kita udah memberikan IP address ke setiap PC. Jadi kalau ini udah bisa dicek, udah bisa saling terhubung satu sama lainnya di dalam satu jaringan. Ini sukses. Sini juga sukses. PC 0 ke PC 2 juga sukses. Jadi semua PC itu bisa saling terhubung. Tapi ini masih belum dikonfigurasi VLAN ya. Sekarang kita akan konfigurasi VLAN. Kita analogikan, kita bagi dua jaringan di sini. Misalkan kita bagi dua. Di sini kita beri label VLAN-nya, kita tentukan misalkan yang warna hijau ini masuk ke VLAN 10 dengan nama ID-nya misalkan siswa. Nah, di sini yang biru ini VLAN 20, ini untuk guru. Jadi maksudnya itu PC 0 dan PC 2 ini nanti akan masuk ke VLAN 10, di mana VLAN 10 ini hanya siswa saja yang bisa mengakses. Dan sedangkan yang PC 1 dan PC 3 itu masuk ke VLAN 20. Jadi VLAN 20 ini khusus untuk guru. Karena siswa dan guru kan sistem kerjanya berbeda, jadi akses informasinya juga berbeda. Jadi biar tidak tercampur gitu antara siswa dan guru. Padahal ini semuanya terhubung ke dalam satu buah jaringan. Untuk konfigurasinya, kita masuk ke dalam switch, itu ke CLI. Kita enable, terus konfigurasi terminalnya. Nah, langkah berikutnya itu kita akan membuat VLAN-nya. Di sini VLAN 10. Kemudian namanya itu VLAN 10 itu adalah siswa. Next. Kemudian VLAN 20, namanya itu untuk guru. Kemudian exit. Nah, ini udah selesai. Jadi kalau misalkan kalian buat beberapa VLAN, jadi tinggal dimasukkan dengan formatnya. Misalkan di sini ada VLAN 30, VLAN 40, itu terserah. Jadi kalian masukkan di sini di konfigurasinya. Nah, langkah berikutnya setelah kita membuat VLAN-nya antara VLAN 10 dan VLAN 20 itu udah dibagi. Kemudian kita memberikan proses allow. Proses allow itu jadi pemasangan interface mana yang akan terhubung ke VLAN siswa dan VLAN guru. Jadi kan karena kan switch ini belum tahu nih anggota mana yang pengen masuk ke VLAN 10 dan anggota mana yang pengen masuk ke VLAN 20. Kita masuk ke interface FA, dilihat kita konfigurasi untuk yang VLAN 10 terlebih dahulu. Jadi di sini PC 0 ini masuk tadi itu ke interface FA-nya 0/1. Ini 0/1, ini 0/2, ini 0/3, dan ini 0/4. Ini mesti diingat makanya pas penghubungan kabel antara PC dan switch-nya. Kemudian switch port, akses VLAN 10, exit. Maksudnya itu di sini dikatakan bahwa interface 0/1 ini diberikan akses masuk ke VLAN 10. Berikutnya interface FA
0/3, karena 0/2 kan masuknya ke pilan guru atau pilan 20, jadi ini 0/3. Kemudian aksesnya masuk ke pilan 10. Exit. Berikutnya, interface apa yang isi 1. Isi 1 ini adalah A02. Nah, 02 ini switch aksesnya itu masuk ke pilan 20, bahwa PC 1 ini masuk ke pilan guru atau pilan 20. Exit. Kemudian interface EPA 0/4. Ini switch portnya masuk ke pilan 20, kemudian exit. Nah, sampai di sini bisa kalian lihat apakah sudah terkonfigurasi dengan benar atau belum. Caranya melihatnya show VLAN. Nah, di sini kalian bisa lihat VLAN name di sini belum Bapak kasih namanya. Kemudian yang pertama ini ada default. Default ini karena di switch ini kan banyak port. Di sini hanya kita gunakan 4 buah PC. Jadi selebihnya ini masih aktif, masih bisa digunakan untuk masuk ke pilan 1, di pilan 10 atau pilan 20. Jadi yang sudah aktif ini di pilan 10, itu namanya siswa, statusnya sudah aktif. Kemudian yang masuk ke pilan 10 itu pas Ethernet 01 dan 0/3, berarti yang ini 0/1 dan 0/3. Sedangkan yang 20 sudah aktif, masuk ke pas Ethernet 0/2 yang PC 1, dan 0/4 itu PC 3. Ini sudah aktif. Sekarang kita melakukan uji coba. Nah, kita uji coba, kita melakukan ping aja atau mengirim PDU. Nah, PC 0 ini termasuk ke pilan 10 akan mengirimkan paket data ke PC 2 juga sama, termasuk ke dalam satu network, satu jaringan pilan 10. Dia akan sukses. Kemudian untuk yang pilan 20 PC 1 itu akan memberikan paket data ke pilan 3. Ke PC 3 itu sukses. Kita akan coba mengirimkan PDU ini ke pilan yang berbeda, dari pilan 10 ke pilan 20. Itu pilot tidak bisa. Jadi ini fungsi pembatasannya. Jadi dalam satu network ini ternyata dibagi menjadi 2 buah jaringan. Jadi secara fisiknya satu rumah, tapi ternyata di dalam rumah ini dibagi menjadi 2 segmen atau 2 pilan, antara pilan 10 dan pilan 20. Nah, nanti untuk pembahasan dasar mengenai VLAN itu cukup sampai di sini. Nanti sebenarnya antar VLAN ini bisa saling berkomunikasi atau bisa saling terhubung. Itu nanti akan kita bahas di pertemuan berikutnya atau di video selanjutnya. Itu nanti akan kita bahas tuntas tentang juga yang namanya VLAN dinamik. Mungkin sampai di situ. Mudah-mudahan video kali ini bermanfaat bagi kalian semua. Jangan lupa untuk tetap semangat belajar walaupun keadaan kita sedang terkena musibah seperti kayak sekarang terjadinya COVID. Jadi Bapak harap kalian harus terus semangat untuk belajar. Mungkin cukup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.